Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Bapak sekalian, di pagi hari ini kita bisa kembali bermajelis setelah kita melaksanakan salat subuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas kenikmatan yang telah kita rasakan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhir. Kemarin kita sudah menyebutkan tentang sebagian besar dari tanda-tanda terjadinya hari kiamat, baik tanda-tanda besar maupun tanda-tanda kecil. Sampai kemudian akan tiba saatnya di mana malaikat Israfil meniup sangkakala, yang kemudian ketika itu terjadi maka akan terguncanglah bumi. Al-Quran menyebutkan bagaimana ketika itu gunung-gunung akan dihancurkan, bahkan akan diterbangkan. Manusia juga akan ikut berterbangan seperti anai-anai yang berterbangan. Kemudian kitab berhamburan, manusia berlarian ke sana kemari tidak tentu arah. Saking dahsyatnya hari itu, di mana matahari terbelah, bintang-bintang berjatuhan, kemudian laut akan meluap, bumi akan terbelah mengeluarkan isinya. Di hari itu ibu-ibu yang menyusui anaknya akan meninggalkan anaknya. Anak-anak kecil akan beruban. Anak kecil menyaksikan dahsyatnya hari itu akan beruban. Dan fenomena-fenomena lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah mengatakan bahwa lautan akan menyala, cahaya rembulan menghilang, kemudian bintang berjatuhan dan matahari pun digulung. Allah menyebutkan di surat Al-Waqiah, idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Apabila bumi digoncang sedahsyat-dahsyatnya, gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Ini berkaitan dengan yang terjadi di hari kiamat. Di ayat yang lain Allah mengatakan wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi saking dahsyatnya hari ini, gunung yang kokoh, yang kita lihat begitu kokoh, di hari itu seperti bulu-bulu yang ringan yang diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Ini ketika manusia dibangkitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat. Apabila matahari digunung, bintang-bintang berjatuhan dan gunung-gunung dihancurkan. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat. Apabila langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan dan lautan dijadikan meluap. Wanshaqqatis samaa'u fakanat yawma idzin wanshaqqatis samaa'u fahiya yawma idzi wahiyah. Dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Wa idzal biharu sujirat. Apabila lautan dipanaskan. Jadi lautan ini bukan hanya sekedar meluap, bahkan dipanaskan. Kita tahu laut itu airnya dingin, tapi di hari itu Allah Subhanahu wa taala jadikan ia panas lalu kemudian meluap. Di hari itu mata-mata terbelalak,
kemudian wajah biru muram, tertunduk, hina, penuh penyesalan. Ya. Kenapa begitu? Karena hari kiamat ini hanya dijumpai oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tidak boleh berharap bisa menyaksikan hari kiamat, karena hari kiamat itu hanya akan terjadi pada seburuk-buruk manusia. Orang-orang yang di dalam hatinya ada iman tidak akan menjumpai hari kiamat, karena sebelum hari kiamat terjadi, orang-orang beriman akan Allah wafatkan. Ya, akan Allah wafatkan. Sehingga hari kiamat ini hanya akan dijumpai oleh orang-orang yang paling buruk di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani." Maka apabila datang suara yang memekakan, yaitu tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan ibu dari bapaknya, dan istri dan anak-anaknya. Ya. Di hari kiamat nanti akan ada dua tiupan. Ya, tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Pertama adalah tiupan pertama adalah tiupan terjadinya hari kiamat, yaitu hari penghancuran bumi beserta isinya. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Jadi setelah sekian lama Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali manusia dari kematiannya setelah hari kiamat melalui tiupan yang kedua ini. Hadirin rahimakumullah, kemudian setelah itu manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, ya. Dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan, ya. Sebagaimana ia dibangkitkan atau dilahirkan dahulu ke muka bumi dalam keadaan seperti itu, telanjang, dalam keadaan tidak berkhitan, dan dalam keadaan bertelanjang kaki. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan." Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum berkhitan. Di hari itu, di yaumul mahsyar, di hari pengumpulan, manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang bermacam-macam, dalam keadaan yang berbeda-beda satu sama lain, ya. Orang yang selama di dunia meminta-minta kepada orang lain, ini orang yang suka minta-minta, ya, dia akan dibangkitkan dalam keadaan wajah tanpa daging. Jadi nggak ada dagingnya mukanya, Pak. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul lahm." Seorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat ia akan dihadapkan kepada Allah atau menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya. Ini untuk orang yang meminta-minta, ya. Sekaligus ini adalah ancaman, ya, bagi orang yang suka meminta-minta. Orang yang semasa di dunia senantiasa dalam keadaan sombong, dia dibangkitkan dalam keadaan berbadan sebesar semut. Sebagaimana Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari kakeknya, dari Rasulullah SAW, ia bersabda, orang-orang yang sombong, ya kata Nabi, orang-orang yang sombong dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut-semut kecil dalam bentuk manusia, diliputi oleh kehinaan dari segala arah, digiring ke penjara jahanam yang disebut dengan bulas, dilalap oleh api yang diberi minuman dari perasan penduduk neraka, yaitu tinatul khabal. Ini diantara bentuk-bentuk manusia yang dibangkitkan di yaumul mahsyar, ya. Atau
Nabi SAW juga menyebutkan tentang laki-laki yang di dunianya berpoligami namun tidak adil kepada istri-istrinya, maka akan dibangkitkan dalam keadaan berbadan yang miring. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, "Man kanat lahu imra'atan famala ila ahadihuma jaa yaumal famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa syiqqahu ma'ilun." Siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia cenderung kepada salah seorang saja, ya di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring, entah ke kanan atau ke kiri, ya. Lalu bagaimana dengan orang yang berperilaku riba? Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kulur riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Orang-orang yang memakan riba ketika di dunianya tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Ya, orang yang makan riba. Orang-orang kafir akan berjalan di atas wajah mereka. Di dunia ini kita berjalan dengan kedua kaki, tapi di hari kiamat nanti orang-orang kafir akan berjalan dengan wajah mereka. Bagaimana caranya? Allah alam. Sebagaimana Allah memampukan manusia berjalan dengan kakinya, maka di hari kiamat kita akan menyaksikan orang-orang kafir berjalan dengan wajah mereka, ya. Kemudian ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menyebutkan tentang orang-orang kafir yang berjalan dengan wajahnya. Seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat?" Ya. Nabi bersabda, "Bukankah Rabb yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat?" Nah, sehingga sekali lagi bahwa manusia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti berdasarkan amal-amalnya, berdasarkan amal-amalnya. Di padang mahsyar manusia akan dikumpulkan, ya. Manusia akan menghadapi persidangan di hadapan Zat yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla. Di hari itu kita akan melihat manusia menundukkan kepala-kepala mereka. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dan menunjukkan benarnya janjinya di hari itu, sehingga orang-orang kafir, orang-orang yang menyanyiakan kehidupan dunia di hari itu dibangkitkan dalam keadaan tunduk terhina. Ya. Semua akan dikumpulkan dalam dataran yang luas dan rata. Kemudian manusia dikumpulkan di tempat itu dalam keadaan telanjang, matahari didekatkan, dan jarak matahari dengan mereka hari itu hanya 1 mil saja. Ya. Jaraknya cuma 1 mil saja. Lalu kemudian peluh bercucuran hingga ada yang tenggelam dengan peluhnya itu, dengan keringatnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal 1 mil. Lalu kemudian Sulaim bin Amir, perawi hadis ini berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk mencela mata?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manusia tersiksa di dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya." Jadi saking panasnya hari itu bercucuran keringat manusia sampai keringatnya itu ada yang semata kaki gitu. Jadi terus bercucuran sampai airnya meninggi semata kaki. Ya. Kemudian ada yang sampai kedua betisnya. Ada yang pula sampai pinggangnya. Ada juga yang keringatnya sungguh-sungguh menyiksanya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Waliyadzubillah. Perawi hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah SAW menunjukkan dengan tangannya ke mulutnya. Berarti ada yang semulutnya gitu.
Ya, waliyadzubillah. Dan di antara hal yang membuat mencekam didatangkannya neraka pada hari itu, di yaumul mahsyar, neraka didatangkan, diperlihatkan kepada manusia. Ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Yu'ta bi jahannam yawma idzin, didatangkan neraka jahanam di hari itu, manusia melihatnya. Laha sab'una alfa zimamin, yang memiliki 70.000 tali penarik. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurunaha, yang setiap tali penariknya ditarik oleh 70.000 malaikat. Dan masa penantian di yaumul mahsyar itu, Bapak Ibu sekalian, bukan sehari, bukan 2 hari, ya, tetapi tahunan, bahkan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, ya, sampai kemudian penduduk atau manusia yang dikumpulkan di hari itu merasa letih dan lelah menunggu persidangan. Lalu kemudian pergilah mereka kepada Nabi Adam alaihi salam, memohon syafaat kepada Allah, ya, agar Nabi Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat agar disegerakan hari penghisaban. Akan tetapi Nabi Adam mengatakan, sungguh hari ini Rabbku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini, ya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Kata Nabi Adam, sungguh dia melarangku akan suatu pohon, tetapi saya berbuat maksiat, saya juga butuh syafaat. Pergilah ke selain aku, pergilah kepada Nuh alaihi salam. Jadi ketika Nabi Adam diminta bantuan untuk berdoa kepada Allah, ketika diminta bantuan oleh penduduk manusia agar meminta syafaat kepada Allah disegerakan penghisaban, kata Nabi Adam, saya juga membutuhkan syafaat karena saya telah bermaksiat kepada Allah dengan mendekati pohon di surga itu. Lalu kemudian ia merekomendasikan agar meminta kepada Nabi Nuh saja, ya. Maka kemudian manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Nuh untuk memohonkan syafaat kepada Allah. Namun ternyata beliau pun tidak mampu untuk mengabulkan permintaan itu. Kemudian mereka melanjutkan kepada Nabi Ibrahim, lalu kemudian Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi mereka semua masing-masing tidak mampu untuk memberikan syafaat atau memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Perkataan mereka mirip-mirip lah. Mereka mengatakan, sungguh hari ini Rabbku sangat murka, belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. Lalu kemudian mereka masing-masing menyebutkan alasan-alasan sehingga kenapa mereka tidak mampu atau tidak bisa untuk memohonkan syafaat kepada Rabbnya. Lalu kemudian akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir, nabi penutup dari seluruh para nabi, dan meminta supaya beliau memohonkan syafaat kepada Allah. Lalu kemudian beliau pun lantas berangkat hingga sampai di arsy Allah, di bawah arsy-Nya. Beliau bersujud kepada Rabb. Kemudian Allah Ta'ala ajarkan kepada beliau puji-pujian kepadanya serta keindahan sanjungan terhadapnya yang belum pernah Allah ajarkan kepada selain beliau sebelumnya. Hingga akhirnya Allah pun mengabulkan doa Rasulullah SAW tersebut. Jadi hanya Nabi yang mampu untuk mendoakan penduduk bumi, ya, yang hadir di yaumul mahsyar itu untuk memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Maka Allah Ta'ala datang, sedangkan malaikat berbaris, ya, berurutan. Inilah hari tibanya persidangan manusia yang selama di dunia selalu ragu terhadap datangnya hari kiamat. Inilah hari persidangan, ya, persidangan manusia yang selama di dunia ia selalu melakukan dosa, mencaci maki, menuduh, makan harta orang yang
memakan harta orang lain secara batil, mereka membunuh, menyakiti orang lain, maka saat itulah manusia akan dituntut atas apa yang telah dikerjakannya di dunia. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat mengatakan, orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang dan barang. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut itu orang yang wafat dalam keadaan memiliki banyak amal. Dia wafat dengan membawa pahala salatnya, zakatnya, saumnya, tetapi dia juga mencaci si ini, menuduh si itu, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul si fulan, maka orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya, ya. Maka orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya, dan orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Di pahala-pahala kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang dahulu dia zalimi, sampai kemudian habislah semua pahala kebaikannya, sementara orang-orang yang menuntutnya masih banyak. Lalu kemudian akhirnya kesalahan orang-orang yang dizalimi ini ditimpakan kepadanya, waliyadzubillah, bangkrut, rugi di hari kiamat. Kemudian orang-orang yang akan binasa dihisab di depan banyak orang, sehingga dia akan sangat malu dengan dosa-dosanya. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala menyingkap tentang hakikat setiap manusia, kecuali orang-orang yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala aib-aib mereka, ya. Manusia akan diberikan catatan amalnya. Orang yang celaka akan menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Dia mengatakan, duhai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku. Aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, seandainya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaanku dariku. Maka Allah berfirman, peganglah orang ini, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masuklah ia ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala, ya. Hadirin rahimakumullah, di hari itu Allah Subhanahu wa taala membentangkan bentangan di atas neraka jahanam, yang tidaklah setiap manusia kecuali akan melewati bentangan itu, dan tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Dan mereka melewati jembatan itu dengan aneka cara sesuai dengan amal-amal mereka. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti angin berhembus kencang, ada yang seperti kuda yang berlari, ada yang seperti orang berlari, ada orang yang seperti berjalan, ada orang yang merangkak lalu kemudian terjatuh, ya. Thumma yu'tal bil jisr fayaj'alu baina dhahri jahannam. Qulna ya Rasulullah, wa mal jisr? Qala madhadatul mazlah alaihi khatatif wa kalalib wa hasakata mafluhtah laha shawkah aqifa takunu binajd yuqalu laha as-sa'dan. Kemudian didatangkanlah jembatan, lalu dibentangkanlah di atas permukaan neraka jahanam. Kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu? Kata Nabi, licin dan menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat-kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan. Sungguh mungkin terkadang kita ini terlalu disibukkan dengan perkara-perkara dunia, ya, sampai kemudian kita melupakan kehidupan akhirat, lupa bahwasannya kita akan dikumpulkan di yaumul mahsyar dan akan mengalami peristiwa-peristiwa besar itu, ya. Padahal peristiwa besar itu satu yang tidak diragukan, dan kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana jembatan, kemudian pengumpulan di yaumul mahsyar, serta berbagai macam kejadian yang akan dialami oleh manusia di hari kiamat, berupa pembagian kitab, ya, penghisaban, kemudian didekatkannya matahari di yaumul mahsyar, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah,
kejadian-kejadian yang mengerikan di hari kiamat selayaknya kita senantiasa ingat, sehingga kemudian kita akan terus ingat bahwa kehidupan dunia yang sedang kita jalani adalah kehidupan sementara, kehidupan yang tidak kekal, sementara kehidupan sebenarnya, kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini. Ya. Betapa kecilnya kehidupan dunia ini bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Sehingga apabila kita membandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, seperti tetesan air yang keluar dari jari dibandingkan dengan lautan yang luas. Tetesan air yang keluar dari jari itulah kehidupan dunia, dan lautan yang luas yang membentang itulah kehidupan akhirat. Betapa ruginya orang-orang yang menjual kehidupan akhiratnya dengan atau menjual kehidupan akhiratnya dengan dunia. Ia mencari kesenangan dunia dengan menjual akhiratnya, ya. Sehingga sekali lagi dengan pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir ini, semoga kita senantiasa teringat dengan kehidupan akhirat, yang dengan mengingat kehidupan akhirat ini semakin terkendali kehidupan kita, semakin termotivasi kita untuk mencari kesenangan hidup yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat, keselamatan di kehidupan akhirat. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan di kesempatan pagi ini. Saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.